Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari Ayu Safitri dengan NIM 1059511022821. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas praktek mata kuliah analisis ekonomi pembangunan hutan, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai net present value atau NPV, di mana konsep net cash flow di masa depan itu senilai dengan besarnya nilai investasi di masa sekarang. Cara menyelesaikan NPV yang pertama menggunakan pendekatan rumus manual, yaitu menggunakan operasi antar sel pada mikroskop Excel. Dan yang kedua menggunakan pendekatan fungsi Excel. Tentu saja masing-masing pendekatan baik menggunakan rumus manual maupun menggunakan rumus fungsi Excel. Di sini saya telah membuat sebuah tabel, di mana di sini saya telah mengisinya, tetapi sebentar saya akan mengasih warna-warna agar gampang untuk menjelaskannya. Di sini pendekatan rumus manual menggunakan operasi antar kel, yaitu yang pertama misal tingkat bunga yang berlaku itu 10%. Nah, 10%. Dan kita akan merencanakan sebuah investasi dengan nilai investasi awal sebesar 150 juta. Jadi cash inflow tersebut ini tidak ada, atau kita tulis di sini 0. Tapi kita justru harus mengeluarkan investasi sejumlah dana untuk investasi sebesar 150 juta, sehingga net cash flow ini dapat didapatkan dari cash inflow dikurangi cash inflow sejumlah negatif 150 juta. Kemudian pada tahun pertama, di sini tahun pertama kita ada 40 juta, tapi kita mengeluarkan cash outflow itu pada tahun pertama sebesar 4 juta. Maka net cash tahun pertama adalah net cash flow tahun pertama itu sebesar 36 juta. Nah, berikutnya untuk tahun kedua, misalnya di cash inflow itu kita menuliskan di sini 50 juta. Nah, terus di cash outflow-nya itu terdapat 4,5 juta. Maka net cash flow-nya adalah 45,5 juta. Begitu seterusnya hingga tahun kelima. Di sini saya telah menuliskan. Nah, kita muncul di tahun kelima itu cash inflow-nya itu 30 juta dan cash outflow-nya itu sebesar 6 juta. Maka net cash flow-nya sebesar 24 juta. Sehingga kalau dijumlahkan, ini kita jumlah cash flow. Net cash flow-nya itu sebesar 180 juta. Jadi secara sederhana, beberapa orang awam yang tanpa memperhatikan nilai waktu uang itu membandingkan beberapa cash outflow pertama kali sebesar
yang dikeluarkan sebesar 150 juta, dan net cash flow-nya itu negatif 150 juta. Kemudian di tahun kelima itu yang akan datang menghasilkan 180 juta di net cash outflow. Secara sederhana, kita memperoleh keuntungan sebesar 30 juta, tetapi dari nilai waktu uang, ini perlu diselidiki lagi apakah benar kita memiliki keuntungan 30 juta. Baik untuk menghitung itu mestinya kita harus menghitung faktor present value-nya. Ini ada rumus present dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ini adalah tingkatan bunga di kemudian. Nah, kemudian N di setiap periode. Tahun pertama ya kita tulis di sini pangkat 1. Tapi selanjutnya pada tahun kedua kita tulis pangkat 2 dan seterusnya hingga tahun kelima. Kita langsung menghitung rumus faktor present value, di mana di faktor present value ini kita dapat melihat rumus yang 1 ditambah buka kurung, ini buka kurungnya ada 2, 1 ditambah B, dan di sini saya telah setting menjadi dolar. Tanda dolar ini artinya biar nanti kita ini tarik tidak berubah, tetap saja merujuk ke sell in E15. Nah, selanjutnya jika di sini faktor value-nya sudah ada sebesar 0,90 sekian. Nah, sesungguhnya kalau kita tarik ini ke bawah, kita akan di sini di tahun kedua sudah muncul 0,82 sekian, tahun ketiga 0,75 sekian dan seterusnya sampai tahun kelima. Nah, kalau ketika kita sudah bisa menghitung ini, ke bawah tinggal ditarik saja. Ini misalnya kita sudah telah menghitung ini, kan ada rumusnya, jadi kita tinggal tarik ke bawah agar bisa menghasilkan present value. Nah, ini adalah present value. Present value itu ada berapa present value yang tinggal mengalihkan NCV atau net cash flow dengan faktor value. Maksudnya saya faktor value ini sudah saya tulis di atas, jadi kita bisa mengoperasikan antar sel. Nah, di sini saya akan memunculkan nilai-nilai yang ada pada present value. Jadi sesungguhnya 36 juta ini kalau di present value kan itu hanya 30 juta sekian. Pada tahun pertama itu 45 juta. Pada tahun kedua kalau di present value kan seterusnya tinggal kita
tarik saja ke bawah, dan di sini sudah muncul pada tahun kedua itu present value-nya itu 37 juta, di sini 33 juta, dan seterusnya sampai tahun kelima di 14 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan sebesar 139 juta sekian. Nah, inilah yang dimaksud dengan net present value. Ini yang di atas menggunakan pendekatan rumus manual, jadi secara proses mestinya menggunakan pendekatan rumus ini diharapkan peserta atau teman-teman bisa mempelajari, akan lebih memahami tentang konsep net present value. Tetapi nanti Microsoft Excel itu sudah menyediakan fungsi NVV secara instan. Nah, di bawah ini ada pendekatan fungsi Excel. Kita klik pendekatan fungsi Excel itu. Nah, jadi formatnya menggunakan dua titik. Terus di sini ada value satu, value kedua, value kedua, value ketiga, dan seterusnya. Kita ambil dari net cash flow. Kita drag saja begitu dari D12 hingga tutup kurung. Kedua-duanya benar, kita menarik kesimpulan di menggunakan rumus manual dan bantuan tabel itu menghasilkan angka 139,190 sekian rupiah. Dan pada penggunaan pendekatan fungsi Excel menghasilkan angka yang sama persis di 100 maaf ya, sabar. Sama persis di 139,90 sekian. Nah, ini artinya apa? Artinya hitungan menggunakan pendekatan rumus manual maupun menggunakan fungsi Excel di kemudian besar. Karena dua-duanya sama saja antara penggunaan pendekatan rumus maupun pendekatan fungsi Excel. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami. Kemudian selanjutnya dalam manajemen puncak. Manajemen itu adalah membuat keputusan. Jadi kita itu menghitung angka baik menggunakan pendekatan rumus manual maupun pendekatan NPV fungsi Excel. Itu tidak ada artinya atau kurang berarti manakala kita bisa mengambil keputusan atas hitungan ini. Kemudian NPV boleh, ini net present value lebih besar dari 150 juta. Itu berarti rencana investasi diambil. Tetapi ketika NPV-nya lebih kecil, karena lebih kecil dari investasinya, itu berarti rencana investasi tidak diambil karena secara konsep waktu uang kita rugi. Maksudnya gimana? Di sini kita investasi 150 juta. Seolah-olah kita dapat 180 juta setelah 5 tahun investasi berjalan. Tetapi sesungguhnya 180 juta ini kalau di present value net
present value ini hanya mendapatkan 139 juta sekian-sekian. Nah, pada 190 juta itu lebih kecil daripada 150 juta. Jadi artinya kita itu menginvestasi 150 juta tetapi 5 tahun ke depan kita hanya mendapatkan sebesar 139 juta. Nah, di sini kita akan mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya net present value lebih kecil, ya ketentuannya dari investasi 150 juta, maka rencana investasi ini ditolak karena selagi karena secara konsep nilai waktu uang kita rugi. Kemudian juga ada pertanyaan bagaimana kalau NPV dari NCV itu sama dengan nilai investasi. Jadi tidak dapat menarik kesimpulan. Misalnya NPV-nya kita hitung 150 juta. Di sini kan tidak menarik, jadi tidak ada artinya. Misalnya 150 juta ini senilai dengan 1,5 on emas. Nah, di 5 ton yang akan datang hanya dapat 1,5 on emas. Artinya kita hanya rugi waktu selama 5 tahun. Pada masa investasi sesungguhnya kita memperoleh apapun yang menjadikan jika NPV sama dengan nilai investasi itu menjadi tidak menarik. Menjadi tidak menarik baik saya secara itu. Mungkin sekian dari presentasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.